Halo teman-teman, selamat datang di tutorial kali ini. Hari ini kita akan belajar cara menemukan referensi akademik menggunakan Perplexity. Buat kalian yang sering kesulitan mencari jurnal atau artikel untuk tugas akhir, penelitian, atau bahkan sekadar menambah wawasan, tutorial ini sangat cocok untuk kalian. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama, buka browser Chrome. Mulailah dengan membuka aplikasi Chrome di perangkat Anda. Chrome akan menjadi alat utama untuk mengakses situs pencarian. Selanjutnya, cari situs Perplexity. Di kolom pencarian browser, ketik Perplexity lalu tekan tombol Enter. Hasil pencarian akan muncul dan Anda perlu memilih perplexity.ai. Biasanya terletak di bagian atas daftar hasil. Lalu masuk ke situs utama. Setelah situs terbuka, Anda akan melihat halaman utama Perplexity. Jika Anda belum masuk, klik tombol masuk login di bagian atas halaman. Login akan memaksimalkan akses Anda ke fitur yang tersedia di platform ini. Kemudian masukkan topik pencarian. Di kotak pencarian pada situs tersebut, ketik topik yang ingin Anda cari. Misalnya, jika Anda membutuhkan informasi tentang budaya politik di Indonesia, ketikkan topik tersebut lalu tekan Enter. Setelah itu, tunggu proses pemrosesan. Sistem akan memproses kata kunci Anda dan menampilkan berbagai referensi. Hasil pencarian ini bisa berupa artikel akademik, jurnal ilmiah, buku atau tulisan lainnya yang relevan lalu pilih materi sesuai kebutuhan. Untuk artikel, klik judul artikel yang sesuai untuk membaca langsung di platform. Anda juga dapat menyalin isi artikel atau mencatat poin penting. Untuk jurnal, jika ada jurnal yang ditampilkan, biasanya tersedia opsi unduh otomatis. Klik tombol unduh untuk mendapatkan file dalam format PDF. File ini akan langsung tersimpan di perangkat Anda. Periksa dan manfaatkan informasi. Setelah Anda mendapatkan materi, periksa keakuratan dan relevansinya dengan kebutuhan Anda. Jangan lupa mencatat sumber referensi untuk keperluan dokumentasi, terutama jika digunakan untuk tugas atau penelitian. Tips tambahan: gunakan kata kunci yang spesifik. Kata kunci yang lebih spesifik akan membantu Anda mendapatkan hasil pencarian yang lebih relevan. Perhatikan sumber. Pastikan artikel atau jurnal berasal dari sumber terpercaya. Manfaatkan fitur filter. Jika tersedia, gunakan filter untuk mempersempit hasil pencarian berdasarkan tahun, jenis dokumen, atau kategori lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat menemukan berbagai materi belajar atau penelitian yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Semoga berhasil. Lalu yang kedua, kita menggunakan Bard AI. Bard AI adalah sebuah teknologi berbasis kecerdasan buatan dari Google yang dirancang untuk membantu Anda menemukan jawaban dan sumber informasi dengan cepat dan akurat. Yuk, simak panduannya secara lengkap berikut ini. Seperti panduan sebelumnya, pertama-tama buka browser Chrome di perangkat Anda. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil untuk menggunakan Bard AI. Lalu, pada kolom pencarian Chrome, ketik Bard AI dan tekan tombol Enter. Cari hasil pencarian dengan tautan bard.google.com. Biasanya berada di urutan teratas. Klik untuk masuk ke situs resminya. Jika Anda sudah mengetahui alamat situs Bard AI, Anda bisa langsung mengetikkan URL tersebut. https://bard.google.com. Setelah itu, login dengan akun Google. Setelah halaman terbuka, klik tombol masuk login yang berada di pojok kanan atas. Masukkan akun Google Anda yang aktif. Pastikan akun tersebut memiliki akses ke layanan Bard, karena beberapa wilayah atau akun mungkin memerlukan izin tertentu. Setelah login berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman utama Bard AI. Di sini, Anda akan melihat kotak pencarian besar di tengah layar. Di kotak ini, masukkan pertanyaan atau kata kunci yang ingin Anda cari. Misalnya, jika nama Anda sedang mencari informasi tentang dampak digitalisasi pada UMKM di Indonesia, ketikkan frasa tersebut dan tekan tombol Enter. Anda juga bisa menggunakan kalimat tanya
seperti bagaimana digitalisasi memengaruhi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Bard AI akan memproses pertanyaan Anda dalam hitungan detik dan memberikan jawaban dalam bentuk penjelasan singkat atau detail. Selain itu, Bard juga biasanya menyertakan tautan ke referensi eksternal yang relevan, seperti jurnal, artikel ilmiah, atau sumber terpercaya lainnya. Setelah jawaban muncul, baca informasi yang diberikan dengan teliti. Anda bisa mencatat poin-poin penting dari penjelasan tersebut. Jika Bard menyertakan tautan sumber, klik tautan tersebut untuk memeriksa informasi lebih lanjut. Hal ini berguna untuk mendapatkan data yang lebih mendalam atau lengkap. Jika informasi yang Anda butuhkan belum lengkap, Anda dapat mengetikkan pertanyaan lanjutan. Contoh, setelah mendapatkan informasi umum tentang digitalisasi UMKM, Anda bisa mengetikkan, apa contoh strategi digital yang berhasil diterapkan UMKM di Indonesia? Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Bard AI memungkinkan Anda untuk meminta jawaban dalam berbagai format. Jika Anda membutuhkan informasi singkat, minta Bard untuk memberikan ringkasan 3 poin utama. Atau, untuk membandingkan informasi, Anda bisa mengetikkan permintaan seperti buat tabel perbandingan dampak digitalisasi pada UMKM di kota besar dan kota kecil di Indonesia. Jika Anda ingin informasi lebih terstruktur, minta Bard membuat daftar poin penting. Selain itu, Anda bisa meminta Bard untuk menjelaskan istilah yang rumit atau memberikan contoh-contoh konkret terkait topik tertentu. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, pastikan Anda mencatat poin-poin penting atau menyimpan sumber referensi yang disediakan Bard. Jika Anda membutuhkan materi untuk tugas atau laporan, pastikan Anda juga mencatat sumbernya untuk digunakan dalam daftar pustaka atau catatan kaki. Walaupun Bard AI adalah alat yang sangat cerdas, selalu penting untuk memverifikasi informasi yang Anda peroleh. Jika Anda menggunakan referensi dari tautan yang diberikan Bard, pastikan sumber tersebut berasal dari jurnal, artikel, atau situs yang kredibel. Periksa keakuratan dan relevansi data dengan kebutuhan tugas atau penelitian Anda. Yang ketiga, ada Elicit AI. Elicit AI adalah alat berbasis kecerdasan buatan yang difokuskan pada literatur ilmiah. Platform ini memungkinkan Anda untuk mencari referensi, menganalisis teks, dan menjawab pertanyaan berbasis data secara lebih terstruktur. Ketik Elicit AI di kolom pencarian browser Anda dan tekan Enter. Klik tautan resmi situs Elicit AI yang biasanya berada di posisi teratas hasil pencarian. Jika Anda baru pertama kali menggunakan Elicit AI, Anda perlu membuat akun. Klik tombol sign up dan masukkan data yang diperlukan seperti email dan kata sandi. Jika sudah memiliki akun, klik login dan masukkan informasi akun Anda untuk mulai menggunakan Elicit AI. Setelah masuk, Anda akan melihat beberapa fitur utama yang tersedia, seperti kotak pencarian, search box, tempat Anda mengetikkan pertanyaan atau kata kunci pencarian, dashboard referensi, menampilkan hasil pencarian dalam bentuk daftar artikel atau jurnal, feature filter, memungkinkan Anda menyaring hasil berdasarkan tahun publikasi, jenis studi, atau relevansi. Pada kotak pencarian, masukkan topik atau pertanyaan Anda secara jelas dan spesifik. Contoh, jika Anda mencari informasi tentang dampak kecerdasan buatan terhadap produktivitas kerja, cukup ketikkan frasa tersebut, lalu tekan tombol Enter. Elicit AI akan memproses kata kunci Anda dan menampilkan hasil berupa daftar artikel, jurnal, atau dokumen ilmiah yang relevan. Setelah hasil pencarian muncul, gunakan fitur filter untuk menyaring data berdasarkan tahun publikasi. Pilih artikel dari tahun terbaru untuk mendapatkan informasi terkini. Jenis studi. Pilih studi eksperimental,
Study literature, atau jenis penelitian lain yang relevan. Topik spesifik. Sesuaikan hasil pencarian dengan fokus topik yang Anda inginkan. Contoh, jika Anda hanya ingin studi yang diterbitkan setelah tahun 2020, atur filter publikasi ke tahun tersebut. Setiap hasil pencarian dilengkapi dengan ringkasan singkat, daftar penulis, dan sumber publikasi. Klik artikel atau jurnal yang menarik perhatian Anda untuk membaca lebih lanjut. Beberapa hasil mungkin memberikan tautan langsung untuk mengunduh dokumen atau mengakses artikel penuh. Jika Anda memiliki pertanyaan spesifik, gunakan fitur question answering di Elicit AI. Ketikkan pertanyaan seperti, apa bukti ilmiah tentang hubungan antara tidur dan produktivitas? Elicit AI akan mencari studi atau jurnal yang secara langsung menjawab pertanyaan Anda. Elicit AI memungkinkan Anda untuk membandingkan beberapa artikel sekaligus. Pilih beberapa referensi, lalu klik opsi compare untuk melihat perbedaan atau kesamaan data dari setiap studi. Anda juga dapat meminta data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk mempermudah pemahaman. Setelah menemukan referensi yang dibutuhkan, Anda dapat menyalin atau mengunduh informasi tersebut. Elicit AI seringkali menyediakan opsi untuk mengekspor daftar referensi ke format seperti BibTeX yang sangat berguna untuk keperluan akademik. Walaupun Elicit AI sangat andal, penting untuk memverifikasi keakuratan informasi dengan membaca sumber asli. Periksa kredibilitas jurnal, penulis, dan metode penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut. Yang terakhir adalah Consensus AI. Consensus AI adalah platform yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu pengguna menemukan informasi dan referensi ilmiah yang relevan. Consensus AI menyediakan jawaban berdasarkan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber ilmiah yang terpercaya. Buka aplikasi atau kunjungi situs web resmi platform Consensus AI melalui browser Anda. Jika Anda sudah memiliki akun, masuk menggunakan kredensial Anda. Jika belum memiliki akun, daftarlah untuk mendapatkan akses penuh ke platform. Setelah masuk, ketik pertanyaan atau kata kunci yang jelas dan spesifik tentang topik yang Anda cari. Pastikan kata kunci yang digunakan relevan dan terkait langsung dengan topik pencarian Anda. Contoh, apa dampak dari perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Indonesia? Atau, contoh, tulis referensi tentang teori motivasi dalam psikologi sosial. Setelah memasukkan pertanyaan atau kata kunci, tekan tombol Enter atau klik ikon pencarian untuk memulai proses pencarian. Consensus AI akan memberikan jawaban dalam bentuk ringkasan atau poin-poin utama berdasarkan referensi ilmiah yang relevan. Pastikan untuk mengevaluasi jawaban yang diberikan dengan teliti untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda membutuhkan informasi yang lebih lengkap, mintalah Consensus AI untuk memberikan daftar referensi atau sumber dari mana informasi tersebut berasal. Contoh, berikan 5 jurnal ilmiah terkait dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Jika Anda merasa jawaban pertama kurang lengkap atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, ajukan pertanyaan lanjutan. Contoh, apakah ada penelitian terkait solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim di daerah pesisir? Anda bisa meminta Consensus AI untuk memberikan daftar referensi dalam format yang lebih terstruktur, seperti jurnal, artikel, atau buku.
Contoh, berikan 5 referensi jurnal terbaru tentang ekonomi digital di Asia Tenggara. Jika Anda membutuhkan visualisasi data, minta agar informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau grafik jika memungkinkan. Jika Anda membutuhkan visualisasi data, minta agar informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau grafik jika memungkinkan. Contoh, berikan tabel yang membandingkan penggunaan energi terbarukan di berbagai negara pada tahun 2023. Anda membutuhkan penelitian terbaru. Gunakan fitur filter untuk mencari referensi berdasarkan tahun publikasi. Untuk topik yang kompleks, Anda bisa meminta ringkasan singkat dari penelitian atau teori yang dijelaskan dalam referensi tersebut. Contoh, buatkan ringkasan dari penelitian tentang strategi pemasaran digital yang efektif di sektor retail. Anda bisa meminta konsensus AI untuk membandingkan hasil dari beberapa sumber terkait topik yang sama untuk memberikan perspektif yang lebih beragam. Contoh, bandingkan pendapat dari 2 jurnal tentang perkembangan teknologi blockchain. Langkah-langkah yang telah dijelaskan, sekarang kalian memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana menggunakan sistem AI. Teruslah berlatih dan eksplorasi untuk memperdalam pengetahuan Anda, karena dunia AI terus berkembang. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan ragu untuk mencoba mengimplementasikan ide-ide baru Anda sendiri. Selamat berkarya dan terus belajar.